Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kurniawan, NIM 562021-002, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini teman-teman, apakah sudah tahu apa itu komputer? Istilah komputer berasal dari kata Latin computere, yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi untuk menghasilkan hasil sebagai output. Di sini apakah teman-teman sudah mengetahui ada berapa sistem komputer? Sistem komputer ada 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga firmware. Kita akan menjelaskan yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Selanjutnya, di sini apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu laptop? Laptop berasal dari kata lap, yang artinya pangkuan, dan top artinya atas. Jadi, pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Apa saja komponen dalam laptop? Yang pertama, casing. Berfungsi untuk memasang semua perangkat laptop, motherboard, LCD, dan perangkat lainnya akan terpasang pada casing. Selain itu, casing juga berfungsi untuk melindungi semua perangkat keras yang ada di dalam laptop. Itu adalah gambar dari contoh casing. Yang kedua, motherboard. Disebut juga sebagai mainboard. Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang perangkat dari peripheral utama seperti prosesor, chipset, VGA card, maupun perangkat lain untuk mendukung kinerja laptop. Ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam motherboard. Yang selanjutnya adalah LCD. LCD ini dibuatkan sebagai pengganti layar monitor pada komputer. Fungsinya adalah untuk menampilkan hasil proses komputer baik berupa gambar maupun teks. Ini merupakan adalah gambar contoh LCD. Yang keempat adalah prosesor. Prosesor merupakan otak dari laptop. Semua aktivitas maupun proses akan melalui prosesor sebelum ditampilkan pada perangkat output. Prosesor mempunyai beragam merek, di antaranya adalah Intel dan AMD. Di samping ini adalah contoh gambar dari prosesor Intel. Yang kelima, keyboard. Perangkat ini merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk memasukkan data berupa angka, huruf, maupun simbol. Perangkat ini rawan rusak, biasanya karena air tumpah atau debu. Maka lebih baik lindungi keyboard dengan selimut pelindung. Yang keenam, touchpad. Perangkat ini juga merupakan perangkat masukan yang menjadi pengganti tikus atau mouse. Pada komputer, touchpad akan menggunakan pointer pada layar LCD. Letak touchpad berdekatan dengan posisi keyboard. Yang ketujuh, RAM. Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebelum disimpan secara permanen pada media penyimpanan lainnya. Besaran kapasitas RAM akan turut mempengaruhi kecepatan proses dari laptop. Yang kedelapan, hard disk. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan data permanen. Artinya, data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang jika pengguna tidak menghapus data tersebut. Ukuran hard disk bermacam-macam, seperti 160 GB, 500 GB, bahkan 1 TB. 9. Wireless card. Perangkat ini berfungsi untuk menangkap sinyal Wi-Fi dari akses point atau perangkat lain tanpa menggunakan kabel sehingga laptop dapat terhubung ke internet. Yang ke-10, baterai. Baterai laptop adalah komponen untuk menyimpan daya pada laptop. Dengan baterai laptop dapat tetap hidup meskipun perangkat tidak terhubung ke outlet listrik. Dalam kondisi baru, baterai laptop dapat membuat laptop on selama 6-8 jam. Yang selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu PC? Secara sederhana, dalam bahasa Inggris, personal komputer adalah komputer pribadi. Jadi, personal komputer adalah seperangkat komputer yang bersifat serbaguna yang memiliki ukuran,
kemampuan, sekaligus harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau seseorang saja. Di sini teman-teman apakah sudah mengetahui apa fungsi dari PC? Fungsi yang pertama, data input. Data atau informasi dalam personal komputer adalah hal yang diterima oleh personal komputer melalui suatu sumber. Data processing. Salah satu fungsi utama dari personal komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Data output. Fungsi personal komputer yang lainnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui tahap-tahap proses pengolahan data. Data storage. Personal komputer juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga data atau informasi tersebut dapat ditemukan dengan mudah sekaligus digunakan kembali. Data movement. Fungsi lainnya dari personal komputer adalah untuk memindahkan data dari satu personal komputer ke personal komputer lainnya, atau bahkan berbagai alat output lainnya. Apa saja komponen yang ada dalam PC? Yang pertama, mainboard. Mainboard disebut juga dengan motherboard. Fungsi dari mainboard ini adalah sebagai tempat utama untuk meletakkan komponen-komponen utama dalam PC. Salah satunya adalah prosesor. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor adalah otak dari PC. Hal tersebut karena prosesor ini bertugas untuk mengendalikan semua proses perhitungan yang dilakukan oleh PC. Pada prosesor, biasanya terdapat beberapa core atau prosesor yang dapat berjalan dengan bersamaan. Yang ketiga adalah RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara dari data yang dibutuhkan oleh prosesor. Peran RAM ini juga sebagai pemandu proses kecepatan program. RAM dapat menjangkau perintah lebih dari satu program. Pemilihan jenis dan besarnya RAM juga tergantung pada mainboard yang ada. Yang keempat adalah hard disk. Hard disk adalah media untuk menyimpan data dan sistem operasi, serta menjangkau program yang ada di PC. Yang kelima, VGA, Video Graphic Adapter. VGA adalah bagian PC jenis hardware yang berfungsi untuk mengolah grafis, menampilkan gambar, dan juga video. Jenis VGA ini dibagi menjadi dua, yaitu VGA Card, berbentuk kartu sebagai tambahan cocok untuk gamer dan seorang desain grafis, dan VGA Onboard, terletak di mainboard. Yang keenam, PSU, Power Supply Unit. PSU adalah untuk memberikan atau menyalakan daya listrik ke semua perangkat komputer yang ada di dalam CPU. Yang ketujuh, keyboard. Keyboard adalah papan yang berisi tombol multimedia yang berisi huruf, simbol, power down, atau beberapa perintah lainnya untuk memasukkan fungsi dari komputer di sebuah layar. Keyboard ini penting digunakan untuk keperluan menulis. Ke-8, mouse. Mouse adalah hardware atau perangkat keras yang termasuk dalam jenis input. Oleh sebab itu, fungsi mouse adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. 9. Monitor. Monitor adalah hardware yang menampilkan secara visual hasil dari komputer dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun video. Fungsi monitor ini adalah output dari memori komputer. Selanjutnya, apa itu server? Di sini teman-teman, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu server? Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Selanjutnya adalah fungsi server. Fungsi utama server adalah melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Selain itu, fungsi server juga untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang biasa digunakan oleh komputer klien. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis server. Yang pertama, web server. Web server adalah sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Web server menerima kode sedemikian rupa dari browser, lalu mengirimnya kembali dalam bentuk laman web. Web server memiliki fungsi utama, yaitu
mengirim berkas yang diminta oleh pengguna sebelumnya melalui browser dengan protokol khusus. Yang kedua, mail server. Server ini melayani pengguna dalam bertukar pesan ke sesama pengguna secara elektronik. Mail server juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu server surat masuk dan server surat keluar. Mail server berfungsi untuk bertukar pesan ke sesama pengguna dengan beberapa langkah protokol mail dengan file terdukung berupa teks, gambar, dan lainnya sesuai klien web yang digunakan. Yang ketiga adalah database server. Database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Yang keempat, file server. File server adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Fungsi utama dari file server adalah sebagai jantung sebuah jaringan komputer yang cepat dengan kapasitas hard disk besar serta RAM tinggi. Yang kelima, DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol server merupakan jaringan yang menjalankan layanan penyewaan IP address dan informasi TCP atau IP kepada klien. Fungsi server ini adalah memberikan layanan alamat IP secara otomatis kepada klien atau komputer atau host pada jaringan TCP atau IP yang meminta. Yang keenam, proxy server. Proxy server merupakan jaringan komputer yang memiliki peran sangat positif bagi pengguna. Proxy server sendiri berperan sebagai perantara antara pengguna dengan web server. Yang ketujuh, FTP server. FTP atau File Transfer Protocol server adalah sebuah protokol internet yang memberikan akses data server pada satu jaringan. Klien dapat meminta akses tukar-menukar file melalui server. Fungsi utama server ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada klien dan pengunjung untuk melakukan akses transfer data tersimpan yang ada pada server. Kedelapan, game server. Server ini dibuat untuk memberikan sensasi bermain yang lebih baik bagi para pengguna. Saat ini, kebanyakan developer game sering membuat permainan yang berbasis multiplayer online, sehingga membuat kapasitas permainan terkadang terjadi lag atau semacamnya. Selanjutnya, apa itu perangkat jaringan komputer? Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Jenis-jenis perangkat jaringan komputer. Yang pertama, router. Router adalah perangkat keras komputer yang akan menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau yang berbeda. Yang kedua, wireless card. Wireless card adalah alat yang dipakai pada perangkat komputer atau laptop agar dapat tersambung dengan koneksi Wi-Fi yang tersedia di sekitarnya. Yang ketiga, LAN card. LAN card atau yang disebut NIC atau Network Interface Card adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer. Yang keempat, braid. Braid adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN yang lain. Yang kelima, hub. Hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Selanjutnya di sini teman-teman apakah sudah mengetahui apa itu teknologi mobile? Teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler. Macam-macam teknologi mobile. Yang pertama ada handphone, yang kedua adalah tablet, yang ketiga adalah jam tangan. Di sini teman-teman apakah sudah mengetahui apa itu wireless? Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini, teknologi wireless sudah berkembang pesat. Buktinya dapat dilihat dengan semakin banyaknya yang menggunakan telepon seluler. Selain itu, berkembang juga teknologi wireless yang dipakai untuk mengakses internet.
Kelebihan wireless. Yang pertama, pembangunan jaringan yang cepat. Yang kedua, mudah dan murah untuk direlokasi. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya murah. Yang keempat, infrastruktur berdimensi kecil. Yang kelima, mudah untuk dikembangkan. Yang keenam, sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Yang ketujuh, mudah sekali untuk di-stop dan juga handle sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Kekurangan wireless. Yang pertama, keamanan atau kerahasiaan data rentan. Yang kedua, interferensi gelombang radio. Yang ketiga, delay atau keterlambatan yang besar. Yang keempat, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang kelima, produk dari produsen yang berbeda-beda, kadang tidak kompatibel atau tidak cocok. Yang keenam, mahal dalam investasinya kalau dibanding dengan menggunakan media kabel. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam.